mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan semester 3 dan dua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, mahasiswi STKIP PGRI Bangkalan, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismiran, mahasiswa pertukaran asal Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan sosiologi. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai masalah ekonomi pada sistem ekonomi. Yang mana pada video kali ini kami akan membahas 3 submateri. Yang pertama, masalah pokok ekonomi yang akan disampaikan saya sendiri. Yang kedua, sistem ekonomi yang akan disampaikan oleh rekan saya, mahasiswa PMM yaitu Jasmirat. Yang ketiga, sistem perekonomian Indonesia yang akan disampaikan oleh Maria Ulfa. Nah, untuk video pembahasannya, simak video ini sampai selesai ya. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, masalah ekonomi klasik, dan yang kedua, masalah ekonomi modern. Dan apa sih yang membedakannya? Masalah ekonomi klasik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Dan masalah ekonomi modern ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu what atau apa, yang kedua how atau bagaimana, yang ketiga for whom atau untuk siapa. Masalah ekonomi klasik yang pertama produksi. Produksi ini menyangkut masalah usaha atau kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, pada produksi ini seorang produsen harus menentukan bagaimana menghasilkan barang atau jasa agar bisa memenuhi kebutuhan yang muncul. Yang kedua, distribusi. Pada kegiatan distribusi ini menyangkut mengenai kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pada kegiatan ini, seorang penyalur atau distributor harus memikirkan cara yang paling efektif, efisien, dan tepat agar proses penyalurannya cepat sampai kepada konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan yang menyangkut dengan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Nah, pada kegiatan ini, para konsumen harus bisa memilih atau menentukan barang dan jasa apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, agar barang dan jasa yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi, di masalah ekonomi klasik ini, yang perlu kita ingat itu ada 3. Yang pertama, masalah produksi, kemudian distribusi, dan yang ketiga, masalah konsumsi. Selanjutnya adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini ada 3. Yang pertama, what, apa. Yang kedua, how, bagaimana. Yang ketiga, for whom, untuk siapa. Nah, what ini berhubungan dengan barang apa yang akan diproduksi. Nah, jadi untuk memproduksi barang atau jasa itu harus jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab apa? Karena jumlah sumber daya pemenuhannya itu terbatas, sementara jumlah kebutuhan konsumen itu tidak terbatas. Maka disinilah seorang produsen harus memiliki prioritas barang yang akan diproduksinya agar barang tersebut bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang muncul. Yang kedua adalah how, bagaimana. How ini berhubungan dengan bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, how ini menekankan pada teknik produksi. Bagaimana cara memproduksi yang paling efisien. Misalnya nih, kita mempunyai pabrik tahu. Nah, kita mau memproduksi tahu. Tapi saat ini kita dihadapkan dengan masalah produksinya, apakah menggunakan tenaga karyawan atau tenaga mesin. Jika kita menggunakan tenaga karyawan, kita hanya bisa menghasilkan 100 tahu dalam 1 hari. Nah, jika menggunakan mesin, kita bisa menggunakan atau bisa menghasilkan 500 tahu per hari. Nah, kira-kira mana nih yang lebih efisien? Tentu saja mesin kan, meskipun dalam hal ini mesin pembeliannya sangat mahal. Cuman itu hanya
dibeli dalam satu kali. Berbeda dengan penggunaan tenaga karyawan, kita harus membayar gaji setiap bulannya, gitu kan. Dan nomor 3 adalah furhu, untuk siapa. Furhu ini berhubungan dengan untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Nah, jadi dalam memproduksi barang tersebut itu harus ada sasarannya atau pangsa pasarnya. Jangan sampai kita memproduksi barang itu tidak ada sasarannya ataupun tidak ada pangsa pasarnya, gitu. Misalnya kita memproduksi mainan anak-anak, berarti itu pangsa pasarnya adalah anak-anak. Jangan sampai kita menjualnya di kantor atau di depan bank, itu tidak sesuai tempatnya. Jadi kita bisa menjualnya itu di sekolah-sekolah, baik itu SD maupun TK. Jadi di sini furhu itu intinya adalah kita harus bisa melihat pangsa pasar dari produksi atau dari barang yang kita produksi. Sebab apa? Dan juga pendapatan juga menjadi faktor penentu dari banyaknya peminat dari barang yang kita produksi. Sistem ekonomi tradisional. Jadi sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang dianut secara turun-temurun. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini adalah teknik produksinya dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua itu adalah hanya sedikit memiliki modal. Dan ketiga itu pertukaran dilakukan secara sistem barter atau barang dengan barang. Keempat itu belum mengenali pembagian kerja. Yang kelima itu masih terikat dengan tradisi. Dan keenam itu tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber pembangunan. Dalam sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi pertama itu kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah: 1. Mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Kedua itu barang dihasilkan hanya untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. Dan ketiga itu adat istiadat relatif terjaga. Keempat itu alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu produksi terbatas karena bergantung pada kondisi alam. Kedua yaitu standar masyarakat hidup relatif rendah. Dan ketiga itu teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. Keempat itu cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Baik, selanjutnya itu sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando. Jadi sistem ekonomi komando itu sistem ekonomi yang aturan-aturannya atau kebijakannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi pada sistem ekonomi ini masyarakat hanya menjalankan aturan yang sudah ditentukan. Dan adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando yakni semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah dan hak milik perorangan itu tidak diakui. Kedua yaitu pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Jadi rakyat tidak memikir itu. Ketiga itu kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi terpusat atau ekonomi komando ini, yaitu kelebihannya yang pertama yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Kedua itu pemerintah lebih menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Dan ketiga itu relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Dan keempat itu jarang terjadi krisis ekonomi. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando ini yaitu pertama itu mematikan inisiatif individu untuk maju. Kedua itu sering terjadi monopoli merugikan masyarakat. Dan ketiga itu masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam mengurus sumber daya. Selanjutnya itu sistem ekonomi
pasar atau sistem ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi kapitalis. Jadi, sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar ini adalah sistem ekonomi yang berikan seluas-luasnya kebebasan kepada masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi terpusat yang membatasi kebebasan masyarakat atau lebih terpusat kepada pemerintah. Jadi sistem ekonomi liberal ini yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan ada pun ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis ini, yaitu pertama, semua sumber produksi milik masyarakat, dan kedua itu pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam perekonomian, dan ketiga yaitu masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi pekerja dan golongan pekerja. Keempat yaitu timbulnya persaingan, dan kelima itu semua kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari keuntungan. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini yaitu pertama, dia lebih menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kedua yaitu setiap individu bebas memiliki sumber produksi, dan ketiga itu munculnya persaingan untuk maju. Keempat yaitu barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena barang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Dan kelima itu efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi liberal ini yaitu pertama itu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Kedua yaitu cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh para pemilik modal, dan ketiga itu munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang terakhir yaitu sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Baik, yang terakhir itu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Dan ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini adalah yang pertama, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Kedua yaitu tatanan perekonomian merupakan mekanisme pasar, tetapi masih terdapat campur tangan pemerintah. Dan ketiga itu terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Nah, dari sistem ekonomi campuran ini memiliki kelebihan, yaitu pertama terjadi kestabilan ekonomi, dan kedua yaitu pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro untuk menengah, dan ketiga itu terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Terakhir yaitu terdapat pengakuan hak milik individu, terdapat sumber produksi meskipun ada batasan. Kan kekurangan dari sistem ekonomi campuran itu berasal dari kesulitan-kesulitan karena gabungan dari sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi swasta, seperti kesulitan untuk menentukan apa kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh swasta dan pemerintah, dan sebaliknya itu kesulitan menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Di sini saya akan menjelaskan sistem perekonomian di Indonesia, di mana sistem perekonomian Indonesia menerapkan sistem perekonomian Pancasila yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, teman-teman. Apa aja ya isi UUD-nya? Jadi UUD 1945 pasal 33 berisi 4 ayat, teman-teman. Ayat pertama berbunyi, perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ayat kedua berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat
keempat berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menjelaskan karakteristik perekonomian di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa perekonomian di Indonesia melakukan kegiatan ekonomi bersama-sama atau gotong royong dan bersifat kekeluargaan, contohnya seperti BUMN.